Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Dan saya masih bersama Mas Bayu di kandang SRR Farm. Tadi kan di video pertama kita sempat sedikit membahas masalah sapi ya Mas ya. Betul. Karena kebetulan Mas Bayu juga baru mulai untuk menggemukkan sapi ya Mas ya. Betul. Nah, niatnya tuh konsep peternakan sapinya itu seperti apa Mas? Konsep peternakan sapi saya saat ini masih fokus untuk penjualan di Idul Adha. Gitu. Jadi kita penggemukan jangka pendek ya. Penggemukan jangka pendek. Saat ini kan mungkin sekitar 5-6 bulan lagi untuk Idul Adha ya. Jadi saat ini masih fokus untuk di penjualan Idul Adha. Penjualan Idul Adha. Nah, kalau untuk kandangnya kan baru ya Mas ya. Berarti untuk tata cara perawatannya juga rada sedikit beda ya dengan domba ya Mas ya. Betul. Itu nanti seperti apa gitu Mas perawatan sapi ini? Perawatan sapi mungkin sama seperti teman-teman yang lain ya, maksudnya nggak ada yang spesialkan, hanya mungkin kita lebih intens aja gitu, maksudnya apalagi ini kan sapi-sapi yang lumayan besar gitu, jadi kan perawatan di kaki dan kesehatan itu sangat utama gitu Mas. Jadi memang sangat kita fokuskan ke arah situ untuk perawatannya. Dan kalau untuk pakan nggak beda jauh kali ya sama teman-teman yang lain gitu. Pakan juga kita masih menerapkan masih pakai jadwal ya, pagi siang sore sih. Kalau pagi dan sore kita memang full ke comboran ya. Kita pakai konsentrat buatan kita sendiri, campur ampas tahu dan lain-lainnya. Seperti itu. Siangnya baru kita kasih hijauan. Berarti pagi itu hanya comboran aja ya? Iya, pagi comboran, sore comboran, siang kita kasih hijauan. Dan kalau comboran itu biasanya komposisinya apa aja? Kita pakai konsentrat dan ampas tahu. Kita biasa kalau pagi itu kita jam 8. Sore comboran keduanya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 lah. Seperti itu. Jadi sekitar jam 4 sampai jam 5 ya Mas. Dengan penerapan Masnya yang 2 kali comboran dan hijauan. Siang hari hijauan itu bisa menambah ADG berapa per ekor ya? Kalau untuk masalah ADG itu kan relatif ya Mas ya, karena kan sapi-sapi ini kan beberapa ada baru yang masuk gitu, jadi masih banyak beradaptasi juga gitu. Tapi rata-rata ini masih di angka 1 sampai 1,5 kilo per hari ya Mas ya. Berarti ADG pada umumnya Mas ya? Iya. 1 sampai 1,5 kilo per hari. Iya. Dan kalau untuk sapi-sapinya Mas, biasanya itu ada targetnya nggak sih Mas, pengen dibikin ADG berapa gitu per harinya gitu? Kita nggak muluk-muluk Mas Edi, maksudnya nggak muluk-muluknya dalam arti nggak harus di 2 kilo atau 2 kilo lebih gitu, enggak. Kita sewajarnya aja. Yang penting kita mempertahankan supaya sapi-sapi ini sehat dulu gitu. Jadi kalau sapi-sapi ini sehat dulu, terus kita kasih makannya konsisten, perawatannya bagus, nanti mereka pasti akan mengikuti sih. Dari segi bobot juga mereka pasti akan meningkat gitu daripada yang sebelumnya. Ya, jadi balik lagi ke perawatannya Mas ya. Pertama dengan perawatan dengan tentunya awalnya itu dengan kandang yang nyaman ya Mas. Iya, kandang nyaman. Kandang nyaman dan perawatan yang teratur itu bobot akan mengikuti. Iya. Sama lah Mas Edi, sama kayak seperti manusia gitu. Kalau misalkan makannya banyak tapi tempat tinggalnya nggak nyaman atau tempatnya kotor, pasti mereka juga akan stres gitu. Kita menghindari tingkat kesetresannya itu. Makanya memang kalau teman-teman main ke kandang kita, terlihat seolah-olah kandangnya bersih, kandangnya rapi gitu. Karena memang tujuan awal saya itu kan ingin membuat ternaknya nyaman gitu. Terus penghuninya nyaman, yang berkunjung juga nyaman gitu. Jadi dari situlah kita berharap menghasilkan ternak-ternak yang istimewa gitu. Mas. Berarti kalau untuk kebersihan itu bagian dari konsep ya Mas ya? Iya. Bagian dari konsep ternak di awal. Karena kalau bersih pun dari si
sapinya atau si dombanya juga nyaman. harus nyaman ya Mas. Iya, gitu. Jadi memang kita harus fokus ke bersihan dulu sih. Bersihin dulu. Jadi jangan heran kalau misalkan ke tempat saya ngeliatnya kok nyaman gitu, kok bersih gitu. Ya walaupun memang ada kotor-kotornya kan wajar, tapi setidaknya kita meminimalisir kekotoran itu, meminimalisir tingkat kebauan, gitu, supaya memang kita semua yang ada di sini nyaman seperti itu. Dan kalau untuk tadi kan tentang pakan ya Mas ya, pakan terus kenyamanan kandang. Nah, berarti kan kalau misalkan untuk Masnya sendiri nggak ada target untuk sapinya tuh harus menghasilkan ADG berapa per harinya gitu, nggak ada. Jadi semampunya si sapi aja ya Mas ya. Semampunya si sapi, yang penting kita sudah memaksimalkan SOP yang kita buat gitu. Seperti pakannya harus berapa per hari, perawatannya seperti apa, harus bersih kandang. Jadi insya Allah dari apa yang kita lakukan akan hasilnya akan balik lagi ke kita dan ke ternaknya juga. Dari domba aja kan Masnya bisa menghasilkan domba-domba yang maksudnya berkualitas ya Mas ya. Dan kenapa bisa untuk langsung ikut-ikut terjun ke sapi gitu? Sapi dan domba itu kan sebenarnya apa yang namanya hal yang berkaitan ya Mas ya. Iya. Apalagi pada saat Idul Adha. Iya betul. Jadi dua hewan yang saling berkaitan lah ya, antara satu dan lainnya gitu. Ada jual sapi pasti ada jual dombanya nanti pas Idul Adha gitu, karena kan kebutuhannya itu pasti antara sapi dan domba gitu. Jadi kalau saya hanya mencoba dombanya aja kayaknya ada yang kurang gitu, jadi saya coba ke sapinya lagi. Karena sebagian orang-orang yang datang pun pasti menanyakan sapinya. Iya, karena tahun-tahun sebelumnya kan kita kan hanya fokus itu kan di lapak sapinya. Jadi kalau tamu-tamu main ke sini, mana sapinya gitu. Nah, kan nggak bisa ngelihat. Jadi sekarang kalau tamu-tamu yang datang ke sini lihat domba, pasti mereka akan lihat sapinya juga gitu. Dan melihat sapinya juga kita harapkan ya mereka juga beli sapinya juga gitu. Jadi domba dapat, sapi juga dapat gitu. Jadi kita coba memenuhi kebutuhan si konsumen tersebut. Iya. Karena kan ada kemungkinan si konsumen tersebut ada rezeki lebih. Iya. Korban sapi gitu ya Mas ya. Iya. Karena kandang ini pun sebenarnya menjual Mas Edi. Kandang itu menjual dalam arti gini. Banyak orang yang lihat sebelum-sebelumnya ya, maksudnya beberapa ini kan banyak yang sudah datang Mas Edi ke sini gitu. Bahkan belum Idul Adha pun mereka sudah mau mendp sapi-sapi saya gitu, karena memang mereka melihat kandang yang rapi, pasti perawatannya juga bagus gitu ya kan. Jadi mereka percaya gitu, oh ya udah gue DP sekarang gitu, walaupun nanti buat Idul Adha tahun ini. Berarti kenyamanan dan kebersihan kandang itu mempengaruhi pasti. Jadi orang tuh nyaman gitu. Jadi kalau kesini hanya melihat domba, nanti pasti akan tergiur sapinya juga gitu. Karena dengan kandang yang bersih, yang rapi, itu akan membuat rasa percaya. Iya, percaya konsumen kepada kita. Kalau kandang kita kurang baik, gitu, maksudnya jangan mereka mau datang gitu untuk beli aja tuh kadang-kadang nggak yakin gitu. Apalagi belinya jangka waktu sebelum Idul Adha, pasti kan mereka memikirkan kan bagaimana nih perawatannya selama saya udah bayar sampai nanti barang dikirim gitu, bagaimana perawatannya, akankah sapi yang saya beli nanti akan jadi besar atau nanti kurus, kan mereka pasti akan berpikir seperti itu. Berarti balik lagi ke kepercayaan si konsumen ya Mas. Dan kalau untuk kesehatannya Mas, kesehatan sapi-sapi ini gimana sih Mas? Kesehatan kita masih, kalau untuk sapi kita pakai ada dokter hewannya. Ada dokter hewan. Ada dokter hewannya. Gitu. Kita jadi rutin ya. Kemarin ini sapi masuk, kita 2 hari dokter hewan langsung datang ke sini gitu. Karena saya sendiri pun kan sebenarnya bisa kalau untuk memberikan vitamin, menyuntik dan lain-lain. Tapi kan karena ini hewan yang berbeda, jadi saya mempercayakan kepada dokter hewan. Berarti kalau untuk kesehatan juga
terjamin juga ya Mas ya, Insya karena Allah, insya Allah. ada dokter yang selalu memantau ya Mas, Iya, selalu memantau untuk kesehatan si sapi. betul. Jadi untuk kualitas udah nggak diragukan lagi ya Mas. Insya Allah, insya Allah. Karena dari kandang yang rapi, yang bersih, sampai kesehatan pun terjamin. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita puaskan lah konsumen sampai hari H, sampai kita kirim ke rumahnya, insya Allah sapinya ya akan apa namanya ya, maksudnya akan selalu sehat. Selalu sehat. Jadi kalau untuk kesehatan tuh sampai diterima di tangan customer pun pada saat Idul Adha bisa dipastikan kesehatannya. Insya Allah. Kalaupun nanti terjadi sesuatu dengan sapinya, misalkan sakit pada saat Idul Adha, pas saat kita mau kirim sapinya ngedrop, ya kita pasti akan mencarikan alternatif lain untuk konsumen kita gitu. Jadi kita nggak paksakan sapi yang kurang bagus itu dikirimkan ke konsumen gitu, karena kita selalu menjaga kepercayaan konsumen gitu. Kan ini kan maksudnya bisnis yang jangka panjang gitu. Kalau misalkan dia sudah tidak percaya, ya mereka nggak akan datang lagi atau beli lagi ke sini gitu. Tapi kalau mereka percaya, mereka akan beli lagi dan mereka pasti akan menginformasikan ke teman-teman atau saudara-saudaranya gitu untuk membeli di sini gitu. Jadi sebenarnya itu semua saling berkesinambungan. Iya. Jadi dari kepuasan dia terhadap kandang SRR Farm ini, jadi dia merekomendasikan ke teman-temannya Mas ya. Betul. Karena rata-rata seperti itu sih, rata-rata. Iya. Mereka beli, mereka puas, mereka merekomendasikan. Jadi dari untuk ya itu balik lagi ke yang penting kepercayaan, kesehatan, kerapian, dan intinya sapinya itu sangat benar-benar terkontrol Mas ya. Betul. Jadi buat teman-teman nih yang membutuhkan hewan kurban sapi bisa langsung temui Mas Bayu di SRR Farm. Ya, di IG kita juga bisa, di IG, Instagram kan kita juga punya Instagramnya. Jadi bisa lah kita lihat-lihat di Instagram. Iya, atau buat yang penasaran kayak apa sih SRR Farm? Main aja langsung. Main aja langsung. Atau kalau misalnya seandainya belum sempat ada waktunya, bisa lihat di medsosnya Mas ya. Boleh. Boleh lihat di medsosnya, ada di SRR Farm ya. Iya, srrfarm.id. Nanti saya cantumin aja di video ya Mas ya. Boleh Mas saya Edi, cantumin boleh. di deskripsinya ya. Boleh. Gitu. Sekian liputan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.